Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang studi cross-sectional, atau yang kita kenal dengan cross-sectional study. Oke, dalam penelitian maupun epidemiologi, kita mengenal ada banyak study design, misalnya randomize sebagai salah satu study design yang ditempatkan di ranking 1 di sini, atau misalnya double blind experimental study juga dimasukkan sebagai peringkat pertama. Sedangkan yang kedua itu ada community trial, kemudian yang ketiga prospective cohort study, yang keempat retrospective cohort study, yang kelima case control study, yang keenam ada cross-sectional study. Jadi cross-sectional study itu ada di urutan ke-6. Kemudian ada ecologic study, kemudian ada case report atau case series. Baik, kalau dilihat dari rentang waktunya, ada past, present, and future. Jadi ada waktu yang sudah lewat, saat ini, dan yang akan datang. Kalau dilihat dari waktunya, cross-sectional study itu adalah penelitian yang dilakukan saat ini. Sedangkan case control itu waktu yang sudah lewat, dan prospective cohort study itu waktu yang akan datang. Jadi penelitiannya saat ini sampai beberapa tahun ke depan misalnya. Kemudian cross-sectional study itu dikatakan sebagai penelitian yang melakukan determinasi terhadap paparan atau expose dan hasil atau disease outcome pada waktu yang sama. Jadi expose dan outcome, jadi paparan atau faktor risiko dan outcome atau hasil atau cause itu penyebab dan efek itu hasilnya atau akibat yang ditimbulkan, ini diukur dalam waktu yang sama, snapshot of the population. Kemudian penelitian yang mendesain pengumpulan data dilakukan satu titik waktu. Jadi penelitian dilakukan pada satu titik waktu tertentu. Jadi yang dikenal dengan at one point in time. Nah, penelitian cross-sectional ini atau desain cross-sectional ini dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena atau hubungan fenomena di satu titik waktu, a point at time. Kemudian dalam cross-sectional study itu kita tidak mengenal follow up. Jadi dikatakan there is no follow up period. Kemudian yang selanjutnya untuk menguji hubungan antara status kesehatan misalnya dengan karakteristik orang. Misalnya status kesehatan dengan umur, status kesehatan dengan jenis kelamin, suku, status perkawinan, dan seterusnya. Ini diukur dalam waktu yang sama, satu titik waktu tertentu. Nah, lalu akan dilihat yang mana atau kelompok mana yang memiliki risiko tertinggi. Itu bisa juga dilakukan studi. Kemudian pengumpulan data dilakukan sekali atau mengukur paparan dengan outcome dilakukan pada waktu yang sama. Dan selanjutnya setelah itu diukur kemudian dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama itu kelompok yang terkena paparan dan sakit. Yang kedua terkena paparan tetapi tidak sakit. Kemudian tidak terpapar tetapi sakit, dan tidak terpapar dan tidak sakit. Selanjutnya kita mengenal ada 2x2 table. Jadi dalam studi cross-sectional ada kelompok terpapar, kelompok tidak terpapar, ini penyakit, dan ini tidak terkena penyakit. Jadi kelompok A itu terpapar dan tidak sakit, kelompok B itu artinya terpapar dan tidak sakit, kelompok C itu adalah tidak terpapar dan tidak sakit. Jadi ada 4 sel, sel A, B, C, dan D. Nah ini dari Goodrich sangat jelas digambarkan bagaimana studi cross-sectional itu di populasi yang kita tentukan, kemudian data kita dapatkan, dan selanjutnya kita bagi menjadi 4 kelompok. Jadi kelompok yang terpapar sakit, kelompok yang terpapar tetapi tidak sakit, kelompok yang tidak terpapar dan memiliki penyakit, kemudian kelompok yang tidak terpapar dan tidak sakit. Nah, kita lihat sekarang yang satu lagi, kita coba pelajari dengan baik. Jadi ada sel A, B, C, dan
D. Ya. Kemudian ini namanya sel ya. Sel. Jadi ini ada 4 sel. Sel A, B, C, D. Ini juga tabel 2x2, 2x2 table. Jadi kelompok yang terpapar, kelompok tidak terpapar, kelompok sakit, kelompok yang tidak sakit. Kita lihat ada A, ada B. Yang A ini adalah bagaimana menghitung calculate prevalence of disease in exposed compared to non-exposed person. Jadi ini kelompok terpapar, ini kelompok yang tidak terpapar. Lalu kita hitung prevalen penyakitnya, ya, kejadian penyakitnya antara kelompok terpapar dan kelompok tidak terpapar. Jadi yang kuning ini terpapar, yang putih ini tidak terpapar. Lalu kita hitung prevalen penyakit dari masing-masing kelompok. Jadi misalnya A per A plus B. Jadi A per A plus B. Ini adalah prevalen penyakit pada kelompok yang terpapar. Kemudian yang kedua, C per C plus D. C per C plus D. Ini adalah kelompok yang tidak terpapar, lalu kita hitung angka kejadian penyakitnya atau prevalen penyakitnya, ya, prevalen of disease di kelompok yang tidak terpapar, sehingga rumusnya C per C plus D. Di poin B ini juga sama, tabel 2x2 A, B, C, D. Kemudian kita sekarang di sini bisa menghitung calculate prevalence of exposed in disease compared to non-disease persons. Jadi kita bisa hitung di sini kelompok yang kena penyakit ini ya, yang warna ungu ini, kemudian dibandingkan dengan kelompok yang tidak terkena penyakit. Kita hitung sekarang prevalen paparannya, ya, angka paparan. Di kelompok yang kena penyakit, cara menghitungnya adalah A dibagi A plus C. Dan di kelompok yang tidak terkena penyakit, cara menghitung paparannya adalah B per B plus D. Ini adalah cara menghitung angka prevalen ya, di kelompok terpapar atau tidak terpapar, kelompok penyakit, dan kelompok yang tidak terkena penyakit. Lalu OR-nya pun bisa dihitung. Rumus OR adalah AD per BC. Jadi A kali D per B kali C. Jadi A kali D dibagi B kali C. Nah, itu adalah untuk menghitung OR atau odd ratio. Oke. Kemudian studi cross-seksional itu contohnya misalnya perilaku merokok sebagai faktor risiko atau cause dan paparan, sedangkan kanker paru-paru sebagai efek atau penyakit atau disease outcome atau hasil. Jadi kita mencoba melakukan studi perilaku merokok dan kejadian kanker paru-paru, perilaku merokok sebagai independent variable dan kanker paru-paru sebagai dependent variable atau variabel bebas dan variabel terikat. Pada penelitian ini, baik cause maupun efek diukur pada waktu yang sama. Jadi perilaku merokok dan kanker paru-paru diukur atau diteliti dalam waktu yang sama, a point in time. Kemudian kelebihannya, no waiting for the outcome to occur. Jadi kita tidak perlu menunggu waktu yang panjang untuk melakukan studi karena kita bisa meneliti dua hal. Jadi cause and effect itu atau paparan dan hasil atau penyakit itu dihitung atau diukur dalam waktu yang sama di satu titik waktu, sehingga kita tidak perlu waktu yang panjang. Yang kedua, first step. Jadi langkah pertama ini untuk melakukan penelitian lanjutan, misalnya penelitian dengan studi cohort maupun penelitian dengan studi eksperimental atau experimental study. Kelebihan studi cross-seksional juga dikatakan memungkinkan untuk melakukan penelitian pada beberapa faktor atau outcomes pada satu titik waktu. Jadi misalnya kejadian merokok dengan kanker paru-paru, kemudian dengan penyakit lain dan sebagainya. Ya. Jadi dimungkinkan banyak variabel yang kita teliti dalam satu titik waktu yang sama. Kemudian bagus untuk membantu program perencanaan, budgeting dan sebagainya. Nah, ini kelebihan dari studi cross-seksional. Kelemahannya, nah itu tadi kelebihan, sedangkan sekarang kelemahannya kesulitan mendapatkan causal effect relationship data observasional karena cross-seksional time frame. Jadi karena kita meneliti causal
and effect ini di satu titik waktu yang sama, sehingga sebetulnya kita agak kesulitan juga untuk mengetahui apakah ini sebagai penyebab terjadinya sesuatu. Karena penyebab dan kejadian ini diukur di satu titik waktu, sehingga agak sulit. Nah, ini sebagai kelemahan ya untuk mengetahui hubungan antara penyebab dan akibatnya. Kemudian impractical ya, jadi menjadi tidak praktis dia untuk penelitian dengan kasus penyakit yang jarang atau penyakit-penyakit yang langka. Contohnya penyakit dengan kasus kanker lambung misalnya umur 45 sampai 59 tahun pada laki-laki. Dan ini misalnya membutuhkan 10.000 kasus, tetapi tersedia hanya beberapa kasus saja, sehingga ini menjadi kesulitan bagi peneliti. Jadi salah satu kelemahan proses studi adalah agak sulit melakukan studi pada kasus-kasus yang jarang terjadi. Saya kira itu penjelasan saya secara singkat. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang dimaksud dengan cross-sectional study, bagaimana cara menghitungnya setelah dimasukkan ke dalam tabel, bagaimana mengelompokkan 4 kelompok tadi, kelompok A, B, C, dan D, kemudian bagaimana menghitung angka prevalen di kelompok terpapar, tidak terpapar, di kelompok sakit maupun yang tidak sakit, lalu bagaimana menghitung OR, atau yang kita kenal dengan odds ratio. Saya kira itu, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.